Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Ika. Oke, selamat pagi Bu Erni. Alhamdulillah, saya sehat hari ini, baik. Oke, alhamdulillah. Sedang sibuk apa Bu? Saya sedang sibuk membuat laporan dampingan individu yang sudah dilaksanakan 1 minggu kemarin. Jadi harus dibawa saat hari Selasa. Oke, melakukan membuat laporan pendampingan individu seperti itu Bu. Iya betul, Coach. Oke, wow, keren sekali. Apakah sudah jadi Bu? Belum. Oke, Tentunya belum, Coach. ya, semoga segera jadi ya Bu ya, entah tugas Amin, apapun. malam ini sudah, insya Allah sudah semuanya sudah saya scan, sudah tinggal masukkan ke dalam LMS sih sudah selesai. Kalau sudah selesai tinggal copy paste gitu, sudah saya bikin jurnal semuanya. Oke, wow, mantap sekali. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, Bu. Sesi coaching ini merupakan proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, kemudian menemukan langkah dan juga sumber daya yang diperlukan. Apakah oke? Oke, Coach. Oke. Di dalam satu sesi coaching ini, saya berkomitmen untuk mendukung, mendengar, dan juga bertanya. Saya akan berkomitmen untuk hadir penuh dan juga memperhatikan Ibu. Apakah oke? Oke, Coach. Oke, di akhir sesi coaching ini saya akan menanyakan mengenai tujuan yang ingin Ibu capai, kemudian langkah-langkah, terus sumber daya, dan juga menanyakan habit yang perlu dibangun untuk mempermudah dan juga mempercepat pencapaiannya. Apakah oke, Bu? Oke, Coach. Oke. Terus kemudian ini kita akan melakukan satu sesi coaching ini kira-kira 15 menit. Apakah oke? Oke, Coach. Oke, terus kemudian nanti apabila kita sudah melenceng dari topik, saya akan menggunakan tanda ini untuk eh, kita bisa kembali ke dalam topik semula seperti itu. Apakah oke? Oke, Coach. Oke. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam satu sesi coaching? Saya akan mencari, eh, saya menentukan anggota ideal untuk komunitas, untuk membangun komunitas coaching. Oke, saya ulangi ya, Ibu ingin Mohon- menentukan anggota ideal dalam membuat komunitas coaching seperti itu, Bu. Ya, betul, Coach. Oke, apa langkah atau solusi yang perlu diambil? Oke, yang pertama saya akan menentukan arah coaching saya nanti itu untuk kalangan seperti apa. Contohnya seperti ini, Coach. Saya akan menentukan karena ini coaching, karena saya sebagai profesi juga sebagai guru, saya akan apa ya, anggota untuk apa ya, membatasi anggota saya yaitu sebatas yang memiliki profesi guru. Kemudian eh, saya juga akan menentukan guru yang seperti apa. Apakah guru yang aktif ataukah guru yang meskipun tidak mengajar di sekolah atau hanya mengajar di bimbingan belajar. Seperti itu, Coach. Jadi mereka-mereka yang memberikan, kalau saya menentukan eh, anggota idealnya adalah mereka yang berprofesi sebagai pengajar. Tidak harus menjadi guru di sekolah, tetapi ada kaitannya dengan siswa.
yang mempunyai siswa gitu ya, walaupun itu hanya siswa yang di bimbingan belajar atau lembaga keterampilan seperti itu. Nah, yang kedua saya akan membentuk atau membuat sebuah promosi untuk atau menawarkan kepada eh, teman-teman yang seprofesi dengan saya, yaitu guru, pengajar, saya akan membentuk komunitasnya melalui penawaran-penawaran seperti itu. Nah, nanti saya akan membuat grup melalui grup WA atau Instagram, eh, apa yang untuk sebagai wadah di mana komunitas saya saling bertemu dan saling bertemu. Kemudian setelah komunitas itu sudah terbentuk, saya akan memberikan pemahaman tentang coaching seperti itu, Coach. Ya, intinya saya langkah yang pertama akan saya buat adalah menentukan eh, komunitas saya ini anggotanya itu idealnya nanti seperti apa. Saya memutuskan idealnya adalah yang hubungannya dengan dunia pendidikan. Meskipun guru itu tidak mengajar di sekolahan, tapi hanya mengajar di bimbingan belajar atau mungkin mereka-mereka yang nantinya akan menjadi atau calon guru lah. Itu yang akan saya masukkan sebagai komunitas saya. Oke, wow, keren sekali. Tadi saya mendengar bahwa Ibu itu mengatakan bahwa ada guru aktif, ada guru aktif seperti itu, Bu. Apa yang Ibu maksud dengan guru aktif seperti itu, Bu? Oke, guru yang aktif itu adalah guru yang mengajar di sekolah, Coach. Kadang ada guru yang tidak mengajar di sekolah, tetapi dia punya atau basicnya pendidik kayak gitu loh, Coach. Dari mungkin basicnya punya basic seorang pendidik dan tidak mengajar di sekolah, sehingga nanti karena sudah memiliki basic pendidik, komunitas saya akan lebih mudah, Coach. Mereka yang ada di komunitas saya adalah mereka-mereka yang berpikiran untuk memajukan atau memberikan pendidikan kepada siswa, Coach. Meskipun tidak di sekolah, Coach. Oke, saya kembali kepada tujuan Ibu ya. Tadi Ibu ingin menemukan anggota ideal dalam membangun komunitas seperti itu, Bu. Iya, betul. Terus kemudian apakah ini relevan Insya bagi Allah Ibu? relevan, Coach. Ya, menurut saya relevan. Jadi apa ukuran suksesnya, Bu? Oke, ukuran suksesnya eh, akan nanti pada komunitas saya itu banyak guru-guru yang tertarik mempelajari tentang coaching, kemudian banyak guru-guru yang melakukan di situ tidak hanya masuk grup tetapi aktif dan bisa menerapkan apa yang didapat di komunitas di komunitas saya nanti bisa diterapkan di sekolah dengan cara mengunggah apa yang mereka telah implementasikan di sekolah mereka. Oke, wow, keren sekali. Terus kemudian, Bu, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu pikirkan, apa yang Ibu lakukan ketika tujuan ini tercapai? Eh, Pastinya saya akan sangat senang, bahagia juga ya, bersyukur. Karena menurut saya juga coaching ini sangat penting juga untuk kalangan guru. Karena dari pada saat pembelajaran itu kan diajarkan eh, apa pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Nah, itu bisa melakukannya dengan cara coaching, dan coaching ini bisa diberikan kepada siswa. Jadi, untuk memetakan anak itu, kalau diferensiasi itu kan memetakan kemampuan, memetakan eh, kemampuan, kemudian
keinginan ya, itu harus melalui tidak walaupun melalui angkat atau melalui tanya jawab ya, bisa melalui melalui coaching. Jadi kita dengan coaching itu anak kita tahu sumber daya anak apa, tujuannya apa. Jadi untuk memetakannya lebih mudah dan itu saya akan indikasinya kalau seandainya banyak guru yang bisa mengupload apa yang sudah dilakukan, apalagi sudah banyak komunitas saya itu jumlahnya sudah banyak, kemudian semuanya ada pada kalangan didik itu, saya merasa itu sudah berhasil. Oke, wow keren sekali. Terus kemudian ini, Bu, kapan ini akan dimulai dan juga kapan ini akan diakhiri, Bu? Oke. Menurut saya karena saat ini memang banyak yang harus saya lakukan, tapi segera mungkin akan saya lakukan s- setelah saya menyelesaikan beberapa tugas coaching, kemudian untuk minggu inilah ya, minggu depan sudah mulai saya lakukan seperti. Oke, berarti mulai minggu depan akan Ibu lakukan seperti itu? Iya. Ya. Dan kemungkinan akan berakhir kapan, Bu? eh untuk membuat komunitas itu kan untuk mulainya mungkin minggu depan dan eh, tidak terlalu lama ya karena saya juga basic saya sebagai guru dan banyak juga kemarin-kemarin itu saya sudah ada beberapa teman yang tidak sengaja ini ya tidak sengaja bukannya tidak sengaja pada saat itu pada pada penyegaran pembekalan pengajar praktik itu ada materi tentang coaching. Nah, di situ ada pertanyaan dari teman saya, dari teman satu yang ikut Zoom itu menanyakan bagaimana cara menanyakan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Dan saat itu sebagai narasumbernya menanyakan, ya mungkin dengan kata-kata mungkin, menurut saya sih mungkin seperti itu dan hal ini menurut saya eh, karena saya mengerti dan sedikit mengetahui ya bukan ya karena saya sudah mempelajari hal itu, akhirnya saya memperkenalkan diri, saya memberanikan diri menyapa dan memberikan bahwa memperkenalkan diri bahwa saya sedang melakukan pelatihan kursus coach. Kemudian saya menjelaskan langkah mengcoaching itu seperti apa saja. Nah, di situ baru teman-teman itu mengetahui kalau saya itu, oh ternyata Bu Erni calon coach kayak gitu. Nah, dari situ banyak chat masuk ke saya ingin tahu tentang yang namanya coaching seperti apa. Ini saya jelaskan. Nah, dari situ paling tidak ketika saya nanti membuat sebuah komunitas akan lebih mudah. Nah, komunitasnya itu berasal dari guru-guru yang tertarik untuk mengetahui apa itu coaching, seperti itu. Oke, wow keren sekali, Bu. Jadi Ibu sudah memperkenalkan diri sebagai calon coaching seperti itu ya, Bu ya, kepada Seperti teman-teman. Dan eh, itu karena pada saat itu penyegaran itu saya melihat narasumbernya mengatakan ya menurut saya. Nah, itu kan bukan menurut saya. Kalau ilmunya itu kan menurut ilmu coaching, bukan menurut saya. Akhirnya saya jelaskan sesuai dengan apa yang sudah pernah sudah saya pelajari, bukan menurut saya, keinginan saya, tetapi memang langkah-langkah itu memang yang sudah saya pelajari di em, masyarakat coach Indonesia yang sudah memberikan ilmunya seperti itu. Nah, itulah jadi awal mula saya memperkenalkan ya di situ. oke, wow keren sekali. Terus kemudian Bu, apa sumber daya yang diperlukan Bu untuk merekrut anggota ideal itu? Nah, saya kan apa ya
Yang pertama kan otomatis menawarkan, promosikan, kemudian mengajak teman-teman saya dulu yang dari satu sekolah ataupun yang bukan dari sekolah, karena lumayan juga banyak juga yang dari luar dari sekolah saya, dari sekolah lain. Dan ada juga guru bimbingan konseling yang menurut saya guru bimbingan konseling itu juga sangat apa ya, membutuhkan pembelajaran tentang coaching karena kan yang mereka hadapi adalah mereka-mereka yang memiliki notabene memiliki masalah. Kalau yang sudah masuk ke BK itu kan berarti notabene di situ memiliki ada persoalan, ada sesuatu yang harus digali lah. Melalui coaching itu, nah kemarin pada saat saya bilang saya sedang mempelajari coaching juga, ada beberapa guru BK yang menginginkan atau ingin belajar bagaimana sih cara mengcoaching dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin Oke, dari wow, keren sekali dari ya. teman-teman dari teman-teman dulu, maksudnya diawali dari teman-teman terlebih dahulu, kemudian kalau saya mungkin masuk ke dalam grup ya, maksudnya grup saya juga mengikuti grup gerakan gerakan sekolah menyenangkan. Di situ adalah wadah dari beberapa coach yang saya kenal yaitu kayak seperti Coach Sugi, kemudian ada Coach Ali, itu juga di situ ada termasuk sebagai narasumber di GSM. Memang saya sih tidak terlalu aktif di GSM karena sudah terlalu banyak untuk membagi waktunya. Mungkin setelah ini selesai, mungkin saya baru masuk ke grup-grup untuk men, apa mempromosikan atau memperkenalkan coaching. Oke, Bu. Apa habit sederhana yang dapat Ibu bangun untuk mempermudah tujuan ini? Ya mungkin habit yang akan saya lakukan adalah saya akan apa ya sering-sering bukan menceritakan, saya akan memberikan seperti kata-kata atau kata-kata yang bisa menjadikan ajang promosi juga. Kadang kan di di WA, story WA itu kan membuat eh, apa ya kayak flyer kayak gitu, tapi hal-hal kecil yang mungkin sedikit menceritakan, menjelaskan pemahaman tentang coaching sendiri kan bisa. Dan itu mungkin setiap hari saya sisipkan satu flyer atau tentang coaching misalnya skill apa atau ajakan himbauan untuk melakukan ini melalui coaching dan sebagainya kayak gitu. Oke, kemudian apa motivasi terbesar Ibu dalam membangun kebiasaan baru tersebut? Ya, motivasi saya itu agar saya harapannya itu nanti banyak guru yang bisa mempelajari coaching, tidak harus mengikuti pelatihan seperti yang saya lakukan, tetapi setidaknya pengetahuan, ada pengetahuan untuk mengetahui bagaimana sih bagaimana sih mengcoaching seseorang, setidaknya yang bagian yang sederhana saja karena tidak semua orang itu tertarik ya, tapi setidaknya karena guru itu kan eh, memiliki ketertarikan yang lebih besar, keingintahuan. Kalau menurut saya seorang guru itu memiliki eh, keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, apalagi ilmu ini itu bukan untuk ilmu pengetahuan yang dipelajari kemudian sudah selesai, tetapi mempelajari manusia, mempelajari, menggali, memfasilitasi, itu semuanya memfasilitasi seseorang yang mempunyai keunikan tidak sama satu dengan yang lain, sehingga perlu dipelajari dan harus ada eh, keterampilan yang harus dikuasai. Oke, Bu. Terus kemudian, apa aktivitas rutin yang akan Ibu lakukan? Mungkin aktivitas rutin saya itu ya mungkin satu membuat flyer yang berbeda-beda ya. Membuat flyer untuk setiap harinya. Istilahnya kayak konten kayak gitu, tapi saya membuat kayak bukan pamflet juga, tapi flyer ya yang ada untuk saya buat menggunakan Canva lah.
minimalnya menggunakan Canva atau AI atau apa, itu nanti bisa saya bagikan atau Twibbon juga bisa untuk tapi kalau Twibbon itu ya paling Twibbon pada saat saya udah wisuda nanti tak bikin Twibbon ya. Ya kemudian kalau kalau ini saya akan mengadakan atau ya membuat pamflet kemudian masuk ke grup-grup sekolah apa untuk memberikan pemahaman sedikit pemahaman tentang coaching seperti itu. Oke. Bagaimana urutannya, Bu? Nah, untuk merekrut untuk merekrut komunitas yang ideal itu eh, setelah saya membuat eh, setelah saya mempromosikan, saya menawarkan, saya akan mencari yang benar-benar ingin tahu. Jadi biar tidak ada toxic group lah ya. Eh, jadi di situ hanya orang-orang yang ingin bergabung saja, kemudian ingin paham saja. Kemudian setelah ada di grup, saya mungkin akan membuat eh, bukan rincian ya, penjelasan pemahaman tentang beberapa sub skill, tips, yang seperti itu. Oke. Terus apa alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat aktivitas rutin yang Ibu rencanakan? Oke, saya yang jelas saya akan membuat flyer-flyer atau membuat sebuah bahan tulisan yang lebih menarik menggunakan Canva. Biasanya saya menggunakan Canva agar lebih menarik. Kemudian em, men- mempelajari lagi materi-materi yang mungkin harus saya gali lagi lebih dalam. Kemudian yaitu media sosial saya. Oke, jadi Ibu memerlukan media sosial, kemudian juga alat-alatnya seperti Canva, seperti itu, Bu. Ya betul. Ya, terus kemudian apa hadiah yang ingin Ibu berikan apabila habit ini telah Ibu lakukan? Seperti biasa sih kalau masalah habit memberikan apresiasi, saya itu udah dari dulu sekali memberikan apresiasi kepada diri sendiri selain mengucapkan rasa syukur, kemudian saya berterima kasih kepada diri sendiri dan memberikan satu hadiah apa yang saya inginkan, meskipun ya tergantung dengan jenis jenis prestasi apa yang saya dapatkan. Kalau semakin sulit prestasinya ya semakin besar hal besar yang akan saya berikan ke diri sendiri dan kalau prestasi yang mudah bisa dicapai ya tidak terlalu sulit ya yang biasa-biasa nggak apa-apa seperti itu. Ya, oke. Kemudian apa hadiah berikutnya yang akan Ibu berikan? Yang Hadiah Ibu suka, hadiah yang Ibu sukai. hadiah yang saya sukai. Saya sih kalau hadiah yang saya sukai itu eh, segala bentuk ya coach, tidak mesti. Jadi tidak mesti berupa barang, tidak mesti berupa ucapan. Jadi apa yang jadi kebutuhan saya saja. Kalau misalnya saat itu saya membutuhkan, misalnya sebagai contoh, misalnya kayak kemarin saya membutuhkan jaket karena saya jarak saya jauh dan sebagainya, saya membutuhkan jaket kayak gitu. Nah, pada saat saya mendapatkan prestasi apa, akan saya belikan. Tapi kalau belum dapat prestasi ya enggak, pasti pakai yang lama. Oke. Terus kemudian apa hadiah rutin yang akan Ibu berikan ketika berhasil melakukan aktivitas tersebut? Oke, hadiah rutin itu kalau hadiah rutin itu
Paling ya saya alhamdulillah sajalah. Saya nggak muluk-muluk harus selalu ada hadiah ya. Tapi kecuali kalau itu benar-benar prestasi yang jarang saya dapat. Tapi kalau setiap hari ada dia paling ya alhamdulillah aja lah. Syukur aja seperti itu. Oke, wow, keren sekali. Terus kemudian apa reminder yang akan Ibu buat? Oke, reminder yang akan saya lakukan adalah eh, saya akan memberikan apa ya? Saya harus terus melakukan sesuatu tanpa harus memandang atau menghitung apa yang akan saya dapatkan. Dari komunitas yang nanti saya buat, itu pun eh, sepenuhnya harapan saya hanya untuk membagi ilmu itu saja dulu. Masalah nanti saya bisa mendapatkan sesuatu, itu nanti hanya sebagai bonus itu saja. Kalau yang saat ini hanya saya apa ya lakukan, eh, saya punya ilmu. Kalau tidak dibagikan, ya sayang saja kalau misalnya tidak diaplikasikan. Ya, syukur-syukur ketika saya mengaplikasikannya, banyak yang suka, kemudian ada yang mau ikut coaching berbayar, ya itu kan bonus. Bonus dari yang berkuasa gitu aja. Oke. Jadi apa bentuk reminder yang akan Ibu buat? Oke, saya akan melakukan yang pertama eh, membuat flyer setiap hari itu jangan lupa membuat eh, pemahaman-pemahaman melalui media sosial itu saja. Oke, apakah itu berupa tulisan atau bagaimana, Bu? Ya, bisa ya kayak seperti tadi saya katakan bentuknya apa ya? Saya bikin menggunakan Canva. Menggunakan Canva itu sudah ada gambarnya, sudah ada tulisannya. Jadi bahkan bisa bergerak juga itu kayak konten kayak gitu. Bisa juga sebagai apa ya? Jadi video seperti itu juga mungkin seperti itu. Oke. Kapan dan di mana Ibu akan melakukan aktivitas itu? Ya setelah nanti komunitas itu sudah dibuat ya coach terus sudah ada komunitas itu sudah berjalan dengan aktif. Nah, di situ nanti saya akan mulai terus-menerus. Oke, wow, keren sekali. Terus kemudian di akhir sesi coaching ini, apa kesimpulan yang telah Ibu eh, maknai? Oke, kesimpulannya adalah saya membuat membuat komunitas ideal itu eh, sesuai dengan tujuan yang akan saya berikan. Kalau ini saya niatkan untuk tujuan dalam dunia pendidikan, jadi saya akan membentuk komunitas di dalamnya adalah seorang pengajar atau calon pendidik, calon guru, baik yang sudah menjadi guru di sekolah ataupun menjadi guru yang tidak mengajar di sekolah, misalnya ngajarnya di les-lesan, di tempat les, atau ngajar di bimbingan belajar, atau eh, di lembaga keterampilan itu seperti itu bisa mengikuti komunitas saya. Yang kedua, tantangan yang nanti akan saya dapatkan itu solusinya adalah semangat saja karena tidak ada yang dibuat itu dalam waktu yang singkat atau instan. Jadi mau tidak mau harus bekerja keras untuk hal itu. Ya, nanti indikasi kesuksesannya saya akan bisa melihat bahwa banyak di komunitas saya adalah para calon guru atau guru semuanya yang sudah berkumpul di komunitas saya akan belajar tentang coaching dan bagaimana dan saya akan lebih merasa bahwa hal ini sudah berhasil ketika di apa di grup saya itu ada beberapa guru yang sudah bisa mengunggah apa yang sudah dipelajari, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan di sekolah, sehingga bisa memfasilitasi siswanya menjadi apa, siswa yang memahami
apa ya, tujuan hidupnya, kemudian langkah yang dia ambil dan sumber daya yang dia miliki seperti itu. Oke. Wow, keren sekali ternyata Ibu sudah bisa menyimpulkan dari satu sesi coaching ini. Mungkin itu saja Bu. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat dan semoga habit ini membantu Ibu dalam mencapai tujuan. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach.